Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 16, Mau Saya Halalin? Kayana cuma tertawa. Seriusan ini keluarga absurd abis. Perihal kerupuk saja, sampai bawa hak-hak asasi segala. N cuma misuh dan mengabaikan pertanyaan anak serta suaminya. Itu dua manusia kalau sudah digabung memang gak ada obatnya, ngoceh terus. Duh, sayangnya Ralina lagi liburan ke Lombok, jadinya kita cuma bisa makan berempat. Tapi gak apa-apa guys, yang penting tuh momennya, ucap N bersemangat. Nggak nambah lagi Kai, biasanya kamu makannya banyak loh tiap sama saya. Bisik Adrian di sebelah Kayana yang langsung dibalas Kayana dengan pelototan sebal. Udah kenyang pak, sahut Kayana pakai bohong. Ya kali dia makan seenak perutnya di rumah orang, malu dong, masa? Respon Adrian sambil tertawa kecil, sengaja menggoda Kayana. Karena kesal, Kayana mencubit kecil lengan Adrian. Au, refleks Adrian, membuat kedua orang di hadapan mereka mengalihkan pandangan ke arah Adrian. Kenapa Ian? Tanya mereka dengan alis mengerut. Dicubit, ucapan Adrian langsung terpotong saat Kayana melayangkan cubitan pedas keduanya. Cubit, suara N beran. Lidah aku kecubit mie, terong baladonya pedes banget, ucap Adrian berkilah. Oh, respon N santai lalu mereka kembali melanjutkan makan seperti biasa. KDRT kamu ke saya Kai, bisik Adrian sambil meringis pedih. Kita nggak suami istri loh ya, sahut Kayana mengklarifikasi. Soon to be. Respon Adrian jahil sembari mengedipkan sebelah matanya, membuat Kayana jadi keki sendiri. Mau langsung pulang? Tanya Adrian begitu keluar dari parkiran. Terserah sih pak, saya ngikut. Sepertinya kebanyakan wanita di muka bumi pada umumnya, jawaban Kayana selalu terserah. Lama-lama dia nikahin juga ini cewek. Terserah dia kan. Mau ke taman kota nggak? Banyak jajanan juga sih di sana. Saya yakin kamu suka. Baru jam 7 malam, nanti paling lambat jam 9 saya antar kamu pulang. Tanya Adrian, memberi solusi. Rencananya tadi dia ingin cepat-cepat mengajak Kayana pulang. Biar mereka bisa ngegate dulu gitu loh. Baru malamnya pulang. Boleh deh pak, saya ngikut. Lagi-lagi Kayana menyetujui tawarannya. Adrian jadi speechless, merasa agak aneh dengan sikap legowo Kayana. Ini dia nggak salah nebengin orang, kan? Apa jangan dia lagi ngobrol bareng Skinwalker, serem amat. Saya puter lagu Korea ya, pak. Izin Kayana begitu mobil memasuki jalan raya. Adrian menghela nafas lega. Alhamdulillah, dia nggak salah orang. Mana ada Skinwalker yang doyan artis Korea? Saya nggak doyan Korea, dengar lagu Jepang aja, gimana? Apaan? Wibu banget. Cibir Kayana, daripada kamu K-popper. Balas Adrian tak mau kalah. Jangan mencela preferensi orang lain dong pak. Respon Kayana sewot. Kamu juga jangan jelek-jelekin preferensi saya. Oke deh, biar fair. Kita dengerin lagu western saja, biar gak ada Korea ataupun Jepangan. Putus Adrian lalu menyetel lagu Westlife. Lawas banget ya pak. Ujar Kayana mengomentari. But still a good one. Lanjut Kayana menyetujui. Setelah 20 menit berkendara,
akhirnya mereka sampai di taman kota. Setelah memastikan pintu mobilnya terkunci, mereka berjalan bersisian menuju mengeksplor taman kota. Alih-alih taman kota, suasana di sini lebih cocok disebut pasar kuliner. Karena banyak sekali pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Mulai dari telur gulung, cilok, seblak, roti bakar, martabak mini, kerak telur. Bahkan sampai papeda pun ada di sini, benar-benar makanan Nusantara. Setelah puas hunting makanan, mereka pun duduk di bangku taman yang memang disediakan untuk pengunjung di sana. Banyak banget Kai, abis emang? Tanya Adrian sangsi begitu melihat jajanan Kayana yang menggunung. Muka Kayana nyaris ketutupan sama jajanan, apalagi dengan postur tubuhnya yang sekecil kambing. Jelas bakalan tenggelam lah. Nggak usah meragukan kemampuan lambung saya deh pak, lambung saya masih kuat kok. Balas Kayana sambil asyik mengunyah tahu kripsi bumbu pedas di hadapannya. Nggak pedes? Tanya Adrian dengan nada ngeri saat Kayana tidak berhenti menyelipkan cabai rawit ke dalam tahunya. Enggak kok, ini cabai rawitnya gede-gede jadi gak pedes. Bukannya makin gede, makin pedes ya? Tanya Adrian ngeri. Kenapa, mau coba? Tawar Kayana. Enggak ah, serem. Tapi kalau disuapin mau, sahut Adrian terkekeh. Halah, manja amat, cibir Kayana. Beneran dimakan ya? Ucap Kayana lalu menyuapkan sepotong tahu yang sudah diselipkan cabai rawit ke mulut Adrian. Adrian mengunyah tahu di mulutnya dalam keadaan setengah sok, rada nggak expect kalau guyonannya dikabulin Kayana. Alhasil, efek pedesnya sedikit delay. Hah, pedes banget Kai. Ucap Adrian dengan mata berair. Minta minum dong. Adrian langsung menyerobot minuman di tangan Kayana. Mata Kayana langsung melotot. Pak, minuman saya, protes Kayana. Entar saya beliin lagi, bukan itu. Masalahnya itu sedotan bekas Kayana. Jadinya mereka nggak sengaja, kissing dong. Ahela, udah nggak perawan lagi dong bibirnya. Pedesnya nggak hilang. Adrian mulai mengeluh. Bawa tenang dulu pak, itu karena bapak panikan. Cabenya dikit doang kok, seujung kuku. Kilah Kayana sembari membukakan air mineral baru. Adrian balas menatap ke arah Kayana sebal. Tadi yang minta disuapin siapa? Omel Kayana. Tapi harusnya kamu gak kasih cabe. Iya sih. Kayana mengaku bersalah. Tapi beneran deh, tahu kan cabai rawit yang gede-gede, itu nggak pedes sama sekali. Bandingin deh sama cabai rawit yang kecil-kecil, mau minum segelas penuh juga nggak hilang-hilang pedesnya. Nih, makan cilok aja, biar pedesnya hilang. Kayana membuka styrofoam makanan yang berisi cilok. Suapin. Protes Adrian dengan nada memerintah. Seriusan ini cowok lama-lama dikasih hati minta jantung. Sama-sama punya tangan, makan sendiri juga bisa keleus. Cepetan, saya kepedesan. Akhirnya Kayana terpaksa menyuapkan cilok tersebut ke mulut Baginda Raja. Belum sampai semenit memakan cilok, tampang Adrian sudah kembali seperti biasa. Udah hilang pedesnya? Tanya Kayana. Adrian menangguk. Tuh kan, pedesnya pasti cuma akting. Mana ada makan cilok sebiji pedesnya langsung hilang. Bego banget dia, bisa-bisanya dikibulin. Enak ya, rasanya unik. Komentar Adrian. Bapak nggak pernah makan cilok?
Nggak, saya pernah dengar tapi gak pernah makan. Kayana speechless, bisanya ada manusia di muka bumi yang gak mengenal cilok. Bapak waktu SD makannya apa aja sih Pak? Tanya Kayana merasa aneh. Makanan kantin dong, kadang saya juga dibawain bekal. Gak ada pedagang kaki lima gitu di sekolah Bapak? Tanya Kayana heran. Gak ada, saya kan sekolah swasta. Jadi makanannya cuma boleh dari kantin. Gak boleh jajan di luar, ujar Adrian menjelaskan. Kayana merasa gatal mendengarkan penjelasan Adrian. Berarti selama ini lidah Adrian cuma menyentuh makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Gak pernah ketemu micin, pantesan otaknya encer. Ini, coba deh telur gulung. Pernah makan gak? Tanya Kayana lalu menyuapkan telur gulung pada Adrian. Telur gulung, kayak telur dadar. Adrian langsung memakan telur gulung yang disuapkan Kayana dengan lahap. Mirip lah, tapi bukan. Cobain aja. Wah, enak, mau lagi dong, sahut Adrian, excited. Kayana geleng kepala, mau bilang ini orang katro, tapi nggak salah juga. Makanan legend ini, woi, saya baru pertama kali nemu makanan seunik ini. Komentar Adrian sembari menguyah telur gulungnya. Sehabis maniak kerupuk, terbitlah maniak telur gulung. Komentar Kayana sembari geleng kepala. Kamu mau nambah nggak? Kalau enggak saya habisin. Tawar Adrian. Abisin aja Pak. Dia bingung antara mau kasihan atau mau ngakak melihat Adrian yang takjub dengan jajanan pinggir jalan. Mau lanjut jalan gak? Nurunin makanan? Kalau duduk di sini terus lama-lama saya bisa ketiduran karena ngantuk. Ajak Adrian setelah mereka menghabiskan seluruh jajanan. Boleh deh, ke jembatan itu yuk Pak. Jembatannya bagus, kayaknya bagus buat foto-foto. Ajak Kayana. Mereka berjalan menuju jembatan yang langsung berhadapan dengan lampu taman. Yang tampak berkelipan dan sangat indah. Di hadapan mereka tampak anak-anak yang sedang asyik berlarian ke sana kemari. Dan beberapa dari mereka juga sedang asyik bermain kembang api kecil. Kenapa? Kamu mau main kembang api juga? Tawar Adrian saat tatapan Kayana yang tampak berbinar melihat anak kecil yang sedang bermain kembang api. Boleh Pak? Tanya Kayana penuh harap, manik matanya tampak berbinar. Ya udah, ayo. Kayana yang senang bukan main pun langsung berjalan riang di atas jembatan. Semakin lama dia berjalan semakin ke tepi. Hati-hati, Kai. Kamu jalannya terlalu ke tepi. Ucap Adrian memperingati. Enggak kok Pak, masih jauh loh ini. Sahut Kayana songong dan langsung kualat karena kakinya terpeleset saat melewati bagian jembatan yang basah. Untungnya Adrian memiliki refleks yang bagus. Telat sedetik ini cewek sudah pasti nyungsep ke kolam ikan di bawahnya. Kan, omel Adrian seperti om yang sudah lelah menasehati keponakannya yang bandel. Kenapa, deg-degan, kamu ngeyel sih? Sini jalannya deket saya aja. Ajak Adrian lalu menarik bahu Kayana mendekat. Kayana yang sudah trauma refleks merapatkan tubuhnya ke arah Adrian dan menggenggam erat ujung baju Adrian. Adrian menyunggingkan senyumnya tipis melihat tindakan refleks Kayana barusan. Dengan usil ia sengaja berjalan cepat dan menjauhkan dirinya dari Kayana. Pak, jangan cepat-cepat jalannya, saya takut. Seru Kayana panik dan nyaris sesegukan. Ya udah, pegang tangan saya aja, gimana? Lama-lama baju saya bisa melar kalau kamu tarik begitu. Omel Adrian pura-pura marah.
Refleks Kayana meraih tangan Adrian dan menggenggamnya erat. Adrian tersenyum puas dalam hati. Licik banget gak sih dia? Sekampret-kampretnya cowok di muka bumi, kayaknya dia yang paling kampret deh. Memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Kamu gak mau itu ya jauh dari saya? Tanya Adrian sambil terkekeh saat menyadari jarak tubuh mereka gak sampai 10 cm. Skewiu pak, balas Kayana sebal lalu menjauhkan tubuhnya, tapi masih belum berani melepaskan genggaman tangan Adrian. Love you, iya, I love you too. Adrian tertawa kecil. Don't talk to me, ucap Kayana tajam. Oke, Adrian mengangkat bahunya acuh dan dengan sabar mengikuti langkah demi langkah Kayana dalam hening. Pak, apa masih di sana? Tanya Kayana dengan nada ngeri, karena suasana yang terlalu hening. Kamu bilang tidak boleh bicara, ingat. Sahut Adrian pelan tepat di belakang tengkuk Kayana, membuat bulu kuduk Kayana meremang seketika. Jangan deket-deket, nggak muhrim, sewot Kayana sambil menatap tajam. Terus gimana, mau saya halalin? Jawab Adrian usil. Ngaco banget, balas Kayana sebal. Lah, ini tangan saya masih dipegang-pegang. Ish. Decak Kayana, ngambek, tapi masih tetap menggenggam tangan Adrian. Jalannya bisa cepetan dikit gak Kai? Kaki saya pegel nih. Keluh Adrian karena Kayana berjalan selambat siput. Bahkan Kukang pun bisa berjalan lebih cepat dari ini. Gak usah protes, saya kayak gini juga karena bapak. Balas Kayana ketus. Kai, kok saya yang disalahkan? Kan saya sudah peringati kamu dari awal jangan berjalan terlalu tepi, tapi kamu ngeyel. Sanggah Adrian tak terima. Kayana pun hanya bergeming dan tidak merespon ucapan Adrian barusan. Memang benar sih salah Kayana juga. Tapi bapak tadi jalannya cepet-cepet. Saya hampir ditinggal, seru Kayana tak mau kalah. Ya ampun Kai, saya juga jalannya nggak sampai 5 langkah di depan kamu. Adrian tampak gemas. Naik ke punggung saya biar saya gendong. Titah Adrian. Tapi saya, ucap Kayana terpotong. Adrian menatap tepat ke bola mata Kayana meyakinkan, mau tak mau Kayana pun balas mengangguk. Berat nggak pak? Tanya Kayana begitu sudah berada di atas gendongan Adrian. Enggak, pak, saya takut. Keluh Kayana saat melihat suasana jembatan yang semakin ke ujung semakin gelap. Tanpa sadar Kayana semakin memeluk bahu Adrian erat. Tarik napas dalam-dalam, ucap Adrian memberi instruksi bak instruktur yoga. Semua akan baik-baik saja, lanjut Adrian lagi. Pak, sesek pak, respon Kayana tertahan, yang entah terlalu polos atau bodoh malah lupa menghembuskan nafasnya keluar. Napas Kai, hembuskan, sembur Adrian marah, tak habis pikir dengan keluguan Kayana barusan. Barulah akhirnya wanita tersebut dapat bernapas selega-leganya. Kayaknya baut di kepala saya lepas satu deh pak, saya susah fokus. Keluh Kayana setelah puas mengambil napas. Speechless saya sama kamu. Respon Adrian heran. Oke, kita ngobrol biasa saja untuk mengalihkan perhatian kamu. Putus Adrian pada akhirnya. Kamu tahu, wajar kalau kita itu punya fobia terhadap sesuatu. Tapi kuncinya adalah tetap berpikir positif karena belum tentu hal yang kita takutkan tersebut akan terjadi. Saya fobia banget sama tinggi,
Tapi waktu saya kuliah di Aussie saya memberanikan diri untuk nyoba skydiving. Terus, tanya Kayana tampak mulai tertarik. Ya terus, saya pergi ke tempat skydiving itu bareng anak himpunan. Always aktif di mana-mana ya Pak. Cibir Kayana, iri. Yah, kamu tahulah saya. Ucap Adrian kalem. Mau dilanjut gak nih ceritanya? Tanya Adrian kesal karena ceritanya selalu dipotong. Lanjut Pak. Jawab Kayana terkekeh. Ya, setelah itu kami naik pesawat. Sesampainya di atas, kami siap-siap untuk lompat. Ucap Adrian menggantung karena ia sedang sibuk mengarang adegan selanjutnya. Dan Kayana yang sedang menyimak dengan serius mengerutkan keningnya. Ya, terus. Potong Kayana tak sabaran. Sabar kali Kai, saya kan perlu membangun emosi. Balas Adrian kalem. Emosi dari Hong Kong, saya udah emosi dari tadi. Sembur Kayana galak. Yah, iya maaf, biar saya lanjutkan. Ya, teman-teman saya loncatlah dari atas pesawatnya terus mereka mendarat dengan selamat. Selesai. Tutup Adrian sambil tersenyum manis. Terus, Bapak gimana? Tanya Kayana penasaran. Saya nggak ikutan terjun haha. Saya mual duluan sewaktu ngelihat ke bawah. Saya langsung ngomong di dalam hati, gilalah gak bakalan gue ikut loncat. Bisa saya pingsan sewaktu di udara, kan bahaya. Sambung Adrian receh, membuat emosi Kayana memuncak seketika. Saya pikir Bapak mau ceritain gimana Bapak overcome your fear and stuff. Lagak banget sok-sokan membangun emosi, kata Kayana kesal sambil menghembuskan nafasnya kasar. Terus, moral of the story, nya apa dong? Buang-buang waktu nih saya. Kembalikan waktu saya yang berharga, keluh Kayana. Moral of the story-nya ya kamu bisa dengerin cerita saya lah. Gak boleh nge-judge cerita seseorang gitu dong. Gak adil namanya. Sahut Adrian tak terima. Kamu cerita tentang ibu-ibu kompleks sebelah beli mobil Pajero baru saja. Saya dengerin kok meskipun saya gak kenal. Tambah Adrian, mana pernah saya bilang begitu? Balas Kayana tak terima. Perlu saya putar ulang VN yang kamu kirim kemarin, barangkali kamu amnesia. Tantang Adrian, seketika Kayana teringat dengan insiden salah kirim tersebut. Awalnya Kayana ingin menjulit Ria dengan Sisi, ART-nya dulu yang sekarang sudah menjadi TKI di Taiwan. Sampai sekarang Kayana masih akrab dengan Sisi, mereka pun masih sering bertukar kabar. Dan kadang saling melempar lelucon seputar berita terkini yang ada di komplek mereka. Dan mereka tidak benar-benar serius saat menggosipkan hal tersebut. Saat sedang merekam VN tersebut pesan beruntun terus masuk dari Adrian perihal perbaikan skripsinya. Kayana pun yang sedang fokus merekam suaranya hanya mengabaikan pesan tersebut. Namun apesnya VN tersebut malah terkirim ke kontak Adrian, bukan ke kontak Sisi. From Adrian Pramudia. Saya suruh kamu perbaiki skripsi, kamu malah ngajak saya gosip. Kamu mau saya lulusin tahun depan? Tapi kan saya salah kirim, sanggah Kayana. Saya gak peduli, pokoknya kamu perlu menghargai cerita saya juga. That's it. Putus Adrian. Kayana pun merasa kesal karena tak membalas kata-kata Adrian barusan. Kayana kembali mengalihkan pandangannya ke depan dan barulah dia sadar bahwa mereka sudah melewati jembatan tersebut dan kini sudah sampai di ujung. Pak, kita sudah sampai, yeay.
ucap Kayana riang. Saya bilang juga apa, kamu percaya aja sama saya, buktinya kamu bisa kan? Adrian tersenyum lembut yang membuat kadar ketampanannya naik berkali-kali lipat. Kayana yang tidak antisipasi dengan senyuman barusan, langsung ketar-ketir sendiri melihatnya. You have satu new message. From Adrian Pramudia. Hari ini kita ke lab ya, saya perlu lihat metode uji kamu. Saya tunggu di lab jam 12 siang. Kayana terbelalak kaget saat membaca notifikasi pesan dari Adrian. Refleks tubuhnya langsung melompat dari kasur. Rasanya nyawa yang tadi baru terkumpul setengah dipaksa untuk sadar sepenuhnya. Tuh kan, Sinting, membuat janji H30 menit itu nggak make sense sama sekali. Timbang mahasiswa paling aktif se-Universitas Pelita pun nggak bakalan ada. Yang namanya mahasiswa standby dari pagi di kampus kecuali sudah membuat janji sebelumnya. Seriusan deh, dia pengen nangis saking keselnya. Belum belajar, belum nyiapin bahan apa-apa juga. Itu orang dari dulu memang paling hobi bertindak sesuka hati. Disangka jarak dari rumahnya ke kampus itu ditempuh dengan berjalan kaki. Harus banget inspeksi dadakannya siang ini. Dia bahkan belum sempat merapikan meja lab sehabis penelitian kemarin. Saking gak ketemu hasil yang diinginkannya kemarin. Kayana pulang dalam keadaan merana, meskipun tinggal mengangsur bab akhir. Tapi, Adrian itu kritisnya minta ampun, minta divalidasi ulanglah, direplikasilah, dicek sudah akurat atau belum. Ya Tuhan, sumpah ya itu orang satu rese amat. Bisa mampus dia kalau ketahuan bekerja nggak sesuai SOP. Apalagi sang dosen sudah berbaik hati mengizinkan Kayana untuk menggunakan alat lab pribadinya. Seriusan, dia pengen nangis. Seketika merasa nggak sanggup membayangkan ekspresi terkejut sekaligus murka yang akan Adrian tampilkan saat mengetahui meja kerjanya kacau balau. Segera Kayana raih handuknya dan mandi secepat kilat. Setelah memoles wajahnya sedikit, Kayana langsung pergi ke kampus. Tapi seperti biasanya, Jakarta selalu menjadi orang ketiga. Di tengah-tengah perjalanan, ban motor ojol yang ditumpanginya mendadak bocor. Dan Kayana terpaksa melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum. Good heavens! Kondisi busway nggak kalah menyesakan dari jalanan Jakarta siang ini. Alhasil dia terpaksa berdempet-dempetan selama perjalanan. Kayana yakin sesampainya di kampus sudah pasti badannya bau kambing. Kamu telat 3 menit. Komentar Adrian sarkas sesampainya Kayana di depan lab. Macet, Pak. Sahut Kayana ngos-ngosan. Tubuhnya basah oleh keringat. Beberapa helai anak rambutnya tampak lengket dan menempel di dahi. Loh, kan gak salah saya kalau kamu kena macet. Siapa suruh perginya mepet-mepet waktu? Saya bahkan sudah menginfokan kamu lebih awal. Harusnya kamu lebih aware dan standby di kampus. Lagian kamu sibuk apa sih? Penelitianmu kan sudah selesai. Omel Adrian. Kamu kenapa pakai sendal? Tahu tata tertib laboratorium kan? Kalau kaki kamu kena cairan kimia, siapa yang mau tanggung jawab? Oh, iya maaf Pak. Cicit Kayana. Kayana buru-buru mengganti sendalnya dengan sepatu khusus laboratorium. Sudah lengkap semua, atau saya perlu menunggu setengah jam lagi supaya kamu siap-siap? Tanya Adrian dengan tatapan menghakimi. Kayana mengangguk pasti. Sudah lengkap Pak. Adrian menghembuskan nafasnya keras, tanda jengkel. Seharusnya kamu ke lab itu sudah well prepared. Ucapnya melunak. Kok mejanya? Ucap Adrian kaget sesampainya mereka di laboratorium.
Segera saya bersihkan, Pak. Kayana buru-buru membersihkan meja kerjanya, membuang perlengkapan yang sudah tidak diperlukan lagi ke tempat sampah. Dan mengembalikan perlengkapan yang tidak digunakan ke tempat semula. Mana sampel kamu? Ini, Pak, sahut Kayana lalu menaruh beberapa botol vial ke hadapan Adrian. Sampelnya sudah bagus, tapi pemisahan partikelnya masih belum terlalu sempurna. Berapa lama kamu proses perendaman sampel? Tanya Adrian sembari memperhatikan sampel tersebut. 24 jam, Pak, jawab Kayana. Loh, kenapa nggak 36 jam? Dari literatur yang saya baca, kalau waktu maserasinya terlalu lama dikhawatirkan sampelnya terlalu jenuh. Jawab Kayana, pasti. Kamu baca dari literatur doang, tapi belum pernah kamu coba? Kayana mendadak panas dingin. Seriusan deh, vibes-nya berasa sidang skripsi beneran. Belum, Pak, cicit Kayana pelan, membuat Adrian menghela nafas jengkel. Kamu tahu kan kalau mengambil penelitian eksperimental itu artinya apa? Adrian bertanya dengan nada lelah. Tahu, Pak, apa memangnya? Berarti penelitiannya diuji dalam skala laboratorium, Pak? Jawab Kayana tak yakin. Lagi-lagi Adrian menghela nafas. Kepercayaan diri yang Kayana miliki runtuh seketika. Did she mess it up? Artinya kamu harus menguji secara mandiri beberapa metode untuk sampel kamu. Mana tahu saat ekstraknya kamu rendam selama 3 hari, sampelnya jadi lebih pekat dan pemisahannya jadi lebih bagus. Ya sudahlah, karena ini sudah terlanjur kamu lanjutkan saja. Tambahkan di pembahasan kenapa hasilnya tidak sesuai dengan literatur. Jelas Adrian lalu mengecek beberapa botol berisi cairan kimia di hadapannya. Kamu pakai pelarut apa? Etanol, Pak, jawab Kayana cepat. Metanol atau etanol? Tanya Adrian lagi. Etanol, Pak, jawab Kayana yakin, namun sedikit cemas. Percaya diri, Kai, kamu yang melakukan penelitian ini, harusnya kamu yang paling tahu. Jawaban kamu sudah benar, kenapa tadi jawabnya ragu-ragu? Maaf, Pak. Cicit Kayana. Oke, sekarang kita validasi metode pengujian kamu. Kamu pakai spektrofotometer kan? Iya, Pak. Kayana mendadak cemas saat melihat Adrian mengeluarkan not kecil dari sakunya. Bersambung.